Sobat Immanuel, apa kabarnya nih? Akhirnya kita bertemu kembali dalam podcast Basa Basi Immanuel, bahas sana bahas ini di Immanuel. Nah, semoga kita semua dalam keadaan sehat, begitupun juga Sobat Immanuel dimanapun kalian berada, semoga semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat. Amin. Sobat Immanuel, kita udah masuk di bulan Februari dan bulan Februari itu identik sama namanya bulan kasih sayang. Bulan dimana ada hari Valentine, asik nih. Nah, hari Valentine nih, hari kasih sayang mungkin bisa dirayakan gak cuman sama ya yang punya pasangan sama pasangan. Pastinya juga ada keluarga, karena kasih sayang itu gak cuman sama pasangan, ada keluarga, ada teman. Kalau kata teman-teman aku mungkin sama mantan juga bisa, tapi jangan. Oke, hari ini aku gak sendirian, pastinya dong, gak mungkin dong aku sendirian. Aku ditemani oleh dua orang di sampingku. Di episode kali ini aku ditemani oleh, silahkan dong, ngomong dong siapa namanya. Ya, saya Rian. Oke, halo Rian. Halo Kak Rian. Dan pastinya kita selalu didampingi oleh Ibu cantik. Ibu pendeta kita. Ibu pendeta kita. Iya. Pakai kenalan juga? Iya dong, kenalan dong Bu. Udah kenal. Apa? Siapa tahu ada yang baru pertama kali nonton Bu. Oke deh, hai saya pendeta Lia. Nah, di episode kali ini kita mau membahas karena pas banget dengan bulan kasih sayang Februari. katanya. Kita mau membahas yang namanya Friends with Benefits. Apakah pikirannya udah kemana-mana nih baru denger temanya doang? Tentu Friends with Benefits yang seperti apa yang akan kita bahas pastinya. Kita akan mengupas tuntas Friends with Benefit. Bagaimana fenomena tersebut harus ditanggapi oleh anak muda Kristen zaman ini. Emang zaman dulu enggak ada ya Bu, Friends with Benefit? Nanti kita Zaman bahas. dulu, nggak boleh tuh jawab lama. Nanti, supaya penasaran. Tahan dulu. Nanti akan kita ulas sampai mana nggak tahu. Sampai dalam tentang Friends with Benefits ini. Oke, jadi Sobat Immanuel stay tune terus, dengerin terus podcast Basa Basi Immanuel, Basana Basini di Immanuel. Ya, kembali lagi di podcast Basa Basi Immanuel, Basana Basini di Immanuel. Nah, Kak Gras Apa dan tuh? Bu Pendeta, Yoi. karena ini bulan Februari penuh kasih, tentunya kita harus temanya juga yang berhubungan dengan kasih. Betul, setuju. Berhubungan dengan kasih tapi juga yang lagi ngetren belakangan ini nih. Oh iya, ngetren ya? Ngetren. Kayaknya sih gitu ya. Oh apakah Kak Vicky ini menjalaninya? Takut. Gak ada yang tahu. Oke. Lanjut kembali ke laptop. Nah langsung aja nih Bu. Kan tadi sudah Kak Gras buka nih bocorin temanya bahwa kita akan bahas tentang Friends with Benefits Yes. atau FWB. Nah FWB, ya. menurut Ibu apa sih yang dimaksudkan dengan FWB ini? Dan kira-kira kenapa paling enggak anak muda zaman ini itu lagi ngetren nih FWB itu Bu, budaya itu. Gitu ya. Iya. Udah nih. Ya, Tanyanya itu dulu. Itu dulu. Apa tuh Bu? Kalau menurut Gracia apa? Friends FWB. with Benefits. Saya sebenarnya bingung sih Bu kalau misalnya harus mendefinisikan Friends with betul. Benefits. Karena saya ngerasa ya temenan ya pasti ada benefitsnya. Semuanya ya, maksudnya nggak ada. Entah itu, ini yang dibicarakan Friends with Benefits. Spesial pakai telur. Itu kan spesial Batasannya gitu banget. ya. Atau emang, karena ya itu tadi saya bilang, karena menurut saya Friends itu ya pasti ada benefitsnya. Semua temennya, semua teman ada benefitsnya. Kalau nggak ada benefitnya nggak Nggak bakal jadi teman. teman. Iya dong Bu. Oh, berarti Ngana Ngerugiin berteman ngapain gitu supaya ya. dapat benefit.
Iya enggak sih? Masa Nggak salah sih. ya nggak salah Iya, dong. ada iya. Kalau saya sih masih pengen Apalagi denger lah. deh pendapat ibu. Kali aja Nah, nanti itu saya pengalian isu. pengalihan isu. Iya. Jadi kalau ini yang kita bahas ya, friend with benefits yang kita bahas ini arahnya adalah bicara tentang hubungan antara orang-orang yang dua orang ya, antara dua orang, laki-laki dan perempuan, katakanlah begitu, atau dua orang lah. Laki-laki dan perempuannya belum tentu kali ya. Nah, Atau mungkin bisa perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki. laki-laki dengan laki. Tapi dia dibilang jadi friend with benefit, jadi yang dibahas itu ya dalam artian friend with benefit itu ketika orang-orang yang terlibat di dalamnya itu terlibatnya justru dalam dalam hubungan seksual. Jadi dia dibatasinya di situ kalau kita ngomong friend with benefit. Nah ini sebetulnya sudah lama muncul di luar sana gitu ya. Bahkan di tahun 2011 itu ada filmnya loh Kak. Oh iya, filmnya saya Udah Tahu nonton ya? belum? nonton. Masa nggak nonton? Emang dirimu nggak nonton? Saya Jangan kebetulan bohong. tidak update soal film. Dia baru tahu. Saya baru Masa tahu. sih? Serius. Berarti saya masih polos. Ais. Suka pencitraan di nih. film itu tuh bener-bener yang laki-laki dan perempuan ini ketemu ya memang hanya untuk melakukan hubungan seksual itu gitu. Setelah selesai ya udah bubar, mereka masing-masing dalam aktivitas gitu kan ya film itu. Iya, benar. Nah itu friend with benefit itu gitu. Maksudnya yang kita mau bahas itu kita mau bicara tentang itu bahwa Benefitsnya kali ini. ya antara kita nggak bahas yang tadi Kak Gracia bilang ya bahwa tiap kita sama teman itu pasti ada benefitnya. Betul. Ya sih gitu. Kita ada teman yang rajin ngantor kemana-mana. Itu teman apa Grab? Ada teman yang suka ngajakin jalan. Teman yang rajin ngechat. Iya. Gitu Itu temen ya. apa customer service, Bu? Tahu deh gitu. Nah itu ada gitu dan itu pasti ada benefitnya buat Betul. kita. Tapi kita bukan mau bahas yang itu. Kita Oke. batasi pada bagian yang sudah berkembang gitu ya, sudah berkembang. Sekarang juga ada banyak marak di Indonesia, tapi jauh lebih dulu di luar negeri memang kalau saya nggak salah ada catatan yang bilang bahwa itu bermula dari Amerika dan Kanada gitu ya. Mereka yang duluan memunculkan itu gitu. Mungkin mereka melakukan itu sudah lama gitu ya, tapi memunculkan istilah friend with benefit itu di sana gitu. Nah, yang terjadi menurut catatan Kompas ya 2001 di situ dibilang bahwa friend with benefit ini adalah budaya baru gitu, sebuah budaya baru di kalangan anak muda dan dewasa muda. Khususnya di masyarakat urban masyarakat yang ada di kota lah Kota ya besar. dengan segala perjuangan hidup dan lain sebagainya. Nah, itu friend with benefit yang ada marak sekarang gitu. Jadi dia sudah lebih spesifik pada bagian bicara pada ketika ada dalam hubungan friend itu tadi, pertemanan itu tadi bukan hanya teman yang sekedar tadi jalan-jalan, nonton bareng, chatting, sleep call. Kenapa tunjuk Apa saya? tuh, Bu? Gitu ya. Sleep call? Bukan cuman itu, tapi lebih jauh dari itu sampai pada benefit yang mereka dapat adalah mereka bisa berhubungan seksual gitu. Itu sih Kak. Oke. Berarti kalau boleh saya menanggapi nih, Bu. Berarti friends with benefits itu emang terjadi antara perempuan dan laki-laki. Kalau di film Iya, kalau di perempuan film dan iya laki-laki. memang. Tapi untuk sorry nih ya, saya nggak setuju dengan itu. Tapi kita harus lihat juga bahwa saya ngeri ngomongnya. tapi kan kayak mungkin tadi Ibu menjelaskan kalau Ibu mendapatkan itu dari artikel Kompas tahun 2001. Tapi kayaknya itu kalau untuk sekarang gitu kayak friends with benefits itu bukan hal yang jarang didengar lagi sih Bu Iya, pastinya. itu sudah semakin kesini itu udah semakin biasa gitu ya Iya. kayaknya Semakin marak. gitu. Betul. Nah cuman memang yang perlu kita ingatkan gitu ya pada semua
semua kita Sobat Immanuel gitu ya, bahwa ketika bicara friend with benefit itu berarti ada makna itu tadi gitu, bukan cuman yang itu tadi jalan bareng, Bukan cuman gitu. sekedar teman. Ya gitu. Dan benefitnya itu dalam artian itu tadi ada mereka ini sepakat bahwa benefit yang mereka dapat adalah mereka bisa berhubungan seksual gitu. Oke. Berarti bisa dibilang dua orang yang nggak mau terikat, nggak mau berkomitmen kali ya Bu. Sebenarnya kalau dibilang nggak mau berkomitmen, nggak mau berkomitmen dalam pengertian mereka tidak mau ada dalam hubungan pernikahan, gitu. Komitmen itu dalam artian, tapi untuk mereka sepakat bersama bahwa mereka bisa melakukan hubungan itu mereka harus punya komitmen juga dong. Itu masuk dalam komitmen berarti? Iya, itu masuk. Mereka artinya, berkomitmen untuk menjadi friends with benefits. Untuk ketika saya butuh, ketika saya butuh dan saya perlu, kamu ada, itu kan berarti ada komitmen. Asik. Gitu. Kenapa asik ya? Ya kan saling melengkapi. Betul, saling melengkapi dalam hal itu. Nah, terus apalagi tadi ya yang ditanya sama Kak Vikaris ya? Penyebabnya. Kira-kira penyebabnya apa? Penyebabnya sebenarnya banyak sih ya. Tapi yang paling banyak dimunculkan kalau kita cari apa penyebabnya itu adalah ketika di awal masa pendekatan gitu ya, atau awal pertemanan, lalu yang dimunculkan atau dihadirkan dalam pertemanan mereka itu adalah justru hubungan seksual itu tadi gitu. Nah, biasanya kalau sudah mulai nawarin itu, akhirnya mereka akan berlanjut jadi friend with benefit itu gitu. Itu penyebab pertama. Kesepakatan kali itu Bu. Iya gitu. Jadi temenan. Iya. Terus ya kita nggak cuma temenan gini ya, kita lanjut ya gitu. Nah itu gitu. Itu penyebab pertama. Jadi memang sepakat untuk itu gitu. Lalu yang berikut juga ada catatan yang mengatakan bahwa penyebabnya terlalu sering disakiti. Terlalu sering saling menguatkan kita. Jadi udah berapa kali disakitin. Jadi akhirnya kayak nggak percaya dengan hubungan. Betul. Gitu. Akhirnya sudahlah gitu. Itu emang dampaknya sih Bu kayaknya. Nah itu gitu. Jadi nggak mau terikat karena trauma gitu. Gitu. Iya, ada semacam trauma gitu ya. Akhirnya daripada ntar putus lagi atau ntar nggak jadi gitu ya. Ya udahlah begini aja gitu. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga bisa juga karena penyebabnya karena salah satu dari mereka itu sudah punya pasangan resmi. Itu bisa. Jangan begitu, Rian. Kok saya? Oh enggak ya? Semoga tidak. Saya masih polos kan. Asik. Lalu yang berikut juga tidak begitu mengenal kalau saya sih bilangnya nggak benar-benar ngenalin diri sendiri gitu ya. Akhirnya dampaknya itu meluas ke semua hal, termasuk kita nggak tahu kalau kita berteman sama orang kita maunya apa gitu. Kita nggak tahu kalau kita punya hubungan yang lebih serius dari teman kita maunya apa gitu. Itu dampak dari kita nggak mengenalin diri kita sendiri. Akhirnya ya udah orang nawarin apapun kita oke gitu. Itu. Lalu, jadi kayak nggak punya tujuan dari satu hubungan gitu maksudnya Bu? Ya nggak punya tujuan dari hubungan, tapi dia nggak punya tujuan itu karena dia sendiri nggak tahu dirinya gitu loh kan. Nggak mengenal diri sendiri. Kalau kayak kita gini ya, kita udah tahu nih kayak Kak Vikaris udah tahu nih, saya Vikaris GPIB tahun pertama, setelah ini saya masuk Vikaris tahun kedua gitu, Tuhan berkenan pendeta gitu ya, udah tahu nih step-stepnya apa, berarti nanti setelah pendeta 1 tahun kemudian baru bisa menikah dan seterusnya, itu sudah tahu nih apa yang akan dibuat, berarti kan sudah mengenali diri dong gitu. Iya. Berarti sudah tahu step-step apa yang akan dibuat gitu. Artinya kalaupun dekat dengan orang tahu apa yang akan dibuat gitu kan, apa yang akan dibicarakan, apa yang akan dirancang ke depan gitu. Nah, untuk orang-orang yang melakukan atau sepakat untuk punya friend with benefit ini, mereka tuh nggak tahu itu gitu. Akhirnya ya udah gitu. Orang mau nawarin, yuk
tidur sama aku yuk, ya udah ikut gitu. Yuk ini sama aku yuk, ya udah gitu. Kayak gitu. Jadi dia nggak ngenalin dirinya, akhirnya tujuan hidupnya, tujuan dia berjumpa dengan orang lain dan lain sebagainya dia nggak tahu gitu. Dia cuma ikut-ikut aja orang nawarin apa. Nah yang terakhir adalah katanya ya dari sumber Kompas yang saya dapat itu ini dibilang ini yang cukup banyak juga dijadikan alasan. Yaitu alasan bahwa sibuk mengejar hal lain, aspek lain dalam hidup gitu. Misalnya diantaranya yang paling banyak disebut adalah karir. Jangan terlalu rajin. Jadi punya ini nih. Jadi ini kebalikannya dari yang keempat tadi ya. Kalau keempat tadi justru nggak tahu sama sekali. Kalau yang kelima ini justru karena dia tahu tujuannya dia mau capai satu titik tertentu, akhirnya yang lain-lain ya udah gitu. Padahal ya sebagai manusia dia punya kebutuhan kan. Gimana caranya? Ya udah cari yang gampang gitu, cari yang nggak ada ikatan, cari yang supaya dia nggak perlu terbebani dengan hal yang lain gitu. Kayak gitu sih. Itu penyebab-penyebabnya diantaranya. Beragam berarti Kak. Iya, harusnya tapi Ibu, ini Vikaris Bu yang harusnya bisa menjabarkan saya. ininya. Dia malah yang nanya gimana dong? Kan saya Kita anak muda, maksudnya anak muda yang fenomena. Sedang dihadapkan pada fenomena ini. Iya dong. Dan memohon petua, pendeta. Harusnya bisa lebih detail sih nih Vikaris menyebutkan. Tapi ini nih kalian kan itu ya termasuk dalam bagian generasi muda yang pasti punya satu titik ke depan gitu, tujuan ke depan. Kira-kira kalian kalau berusaha untuk itu benar nggak sih seperti poin yang kelima akhirnya hal yang lain tuh ntar deh gue mau itu dulu gitu. Mungkin itu tergantung pengalaman Bu kalau saya bilang. Gimana tuh? Iya ketika dia merasa dia udah effort nih Bu untuk membagi waktunya untuk bisa mempunyai sebuah hubungan dengan yang lain gitu. Ketika dia lagi meniti karir dan ketika pada akhirnya dia merasa dirugikan atau misalnya bisa kita bilang dia tersakiti. Dia ngerasa hubungannya itu bukan buat dia lebih happy tapi malah lebih stres, mikirin ngegalau deh malah bikin galau. Jadinya kalau menurut saya pastinya ada orang yang lebih memilih yaudah daripada gue harus mikirin itu mendingan gue fokus aja sama karir gue gitu. Karena beberapa sih saya punya teman-teman juga yang udah pacaran tapi ketika di hubungan itu nggak works gitu kayaknya ya udahlah daripada gue galau, distraksinya sih ya itu kerja, fokus karir. Toh benefitnya buat dia cuan. Iya. Daripada harus mikirin yang galau-galau itu. Kalau menurut saya sih gitu. Tapi kalau saya sendiri biasa aja sih Bu. Biasa aja ya. Gak terlalu apa ya. Ya kalau saya lebih menjalani aktivitas rutinitas yang ada aja sih. Tapi berusaha gak sih ngebuat supaya semua itu balance gitu. Antara oke, saya mikirin kerja, oke saya juga mikirin nih nanti saya berharap dan berdoa saya akan menikah di usia sekian. Saya ini itu kayak gitu-gitu juga gak sih? Kalau Vikaris gimana? Kalau saya sudah jelas. Apa tuh? Kayak tadi pendeta bilang. Iya loh. Tapi merancang sampai itunya gimana? Sekarang ini gimana? Kalau merancang apa nih Bu? Supaya bisa, kan Vikaris 2 tahun, abis itu pendeta, terus baru bisa menikah gitu kan. Yeah. Nah untuk sampai ke situ gimana tuh memanage itu supaya kayak gitu? Kalau supaya saya jangan terfokus akhirnya yang lain terlupakan gitu. Nah kalau saya pribadi, ya memang kan ketentuannya kalau kami harus tabis dulu, setahun kemudian kan baru nikah gitu. Cuman di posisi hari ini, usia saya 24 tahun, saya belum kepikiran nih buat 20. Ya, 24. Ya, buat Sobat Immanuel, 24 tahun Rian sedang menjadi Vikaris. 24, saya belum merancangkan sih Bu. Mau nikah. Enggak maksudnya kan, soalnya kan kayak di umur-umur kita nih gitu ya Bu. Dengan menjalani aktivitas, nggak mungkin nggak kepikiran nggak sih? Tapi harusnya. Enggak, karena begini, kalau saya
saya lebih ke berteman, dalam artian menjalin relasi. Bukan menjalin relasi, memperbanyak untuk ini koneksi. Untuk Jadi takut. Maaf. Ya kita terlalu ini. terlalu buka-bukaan ya. Maaf ya. Ya, jadi untuk mau kepikiran menikah tuh masih kayak apa ya? Belum dulu deh gitu ya. Bukan belum dulu Kak, tapi kayak Nanti kalau aja. saya mau menikah, saya harus punya pasangan yang bisa pertama paham keadaan saya. Gitu loh. Karena ketika misalnya perempuan menikah dengan laki-laki yang misalnya kerja di kantoran, oke, mereka sudah tahu bahwa rutinitasnya akan seperti ini, gitu. Hari-harinya kan seperti ini. Tapi ketika menikah dengan pendeta, tentu rasanya kan beda, Bu. Itu kalau saya misalnya pendeta, saya punya istri, dia harus paham bahwa ya saya nggak akan langsung ditempatin di kota besar misalnya. Saya akan hidup di daerah yang mungkin terpencil, yang nggak ada sinyal, nggak tahu. Ya, Gitu. buat kamu yang lagi dengerin. Siap-siap. Udah dikasih tahu ya. Jadi itu nih, mohon dimaklumi. Nah itu yang pertama Bu. Yang kedua, saya masih punya impian nih buat lanjut studi lagi sebelum nikah. Kurang banyak apa studi kamu? Ya karena gini Kak, kalau ini mungkin salah ya, tapi bagiku gini. Ambis ya kamu ya? Bukan ambis. Kalau misalnya sudah berkeluarga, kemudian mau studi, agak sulit rasanya nih, ruang geraknya agak terbatas. Betul. Itu memanfaatkan kesempatan selagi muda. Selagi muda itu dia. Betul. Itu sih Bu. Nah tapi kalau berkaitan sama tadi poin nomor 5 tentang tujuan aspek hidup, ya bisa jadi ketika terlalu asik dan nggak mau ada ikatan, ya udah FWB-an. Jadi pilihan. Jadi pilihan. Jadi salah, ya. Gitu. Jadi ya nggak salah yang dibilang tadi Ibu bilang. Itu bisa jadi. Jadi kemungkinan. Dengan situasi sekarang gitu ya yang iya sih. Dan ya itu sih salah satu penyebab ya, penyebab kalau kita coba cari gitu ya apa penyebab dari friend with benefit itu salah satunya gitu. Kayak gitu. Nah, tadi dari semua yang udah itu tadi penyebabnya ya Bu? Penyebab. Berarti ini kita akan ngebahas friends with benefits in a positive way or a negative way. Atau dua-duanya? Dua-duanya. Ya dua-duanya. Terutama benefitnya ya? Benefit. Iya, benefitnya kan. Oke. Dilihat positif dan negatif. Benar, iya itu yang Tapi benefit yang tadi yang saya bilang kan dalam artian friend with benefit yang arti sebenarnya ya. Jadi bukan yang kita cocokologiin. Bukan yang kemana-mana diantar, dijajani. Iya, kasihan. Gitu ya. Diajak nonton dibayarin gitu ya. Bukan yang itu kan gitu. Iya. Ya. Nah kalau itu gimana tuh? Negatif Menurut positifnya. Vikaris deh. Nah, tadi kan kita positifnya apa, negatifnya apa kalau buat friends with benefits itu? Kalau menurut saya ini positif. Kalau emang ada positifnya positifnya ya? Nah kan kita tadi bilang nih, kita benefit dulu kan. Oke. Benefit dulu. Sorry. Oke, lanjut. Kalau positifnya itu mungkin gini, tidak punya beban perasaan. Misalnya gini, kalau saya menjalin hubungan, harus menjaga harus perasaan. mikirin dua kepala dong. Iya. Gitu loh, mikirin dua hati. Kok dua hati sih? Banyak banget. Bukan mardua holong. Hati dia dan hati saya. Iya, itu dia. Oh gitu dong. Nah, gitu, Kirain kasihan. dua hati yang dipikirin. Iya, aduh, takut Nanti nih kan, Karis Karis nih. Bahaya nih. Nah kalau dengan begitu kan kita juga bisa kita lebih bebas, kita juga tidak punya rasa sakit hati karena kita nggak terikat. Iya kan? Saya nggak bisa ngelarang-ngelarang kamu. Nah, kamu kan pasangan saya. Jadi kita bebas aja nih. Kamu Itu positif atau negatif berarti? Bisa positif, bisa Dia negatif. bilang positif. Ini kan positif dulu nih. Kalau buat cewek sih itu negatif Bu. Nah ini dia. Bu. Tapi laki-laki suka yang bebas. Betul, itu nggak disalahkan. Itu dia. Apalagi? Ibu bagaimana? Apa nih? Positif? Ibu setuju nggak sama apa yang saya bilang? Atau ibu punya counter argumen?
Ya, dia bisa dilihat sebagai positif dan negatif kayak tadi Gracia bilang ya gitu. Bebas itu bisa dilihat dalam pengertian positif, pengertian negatif. Begitu juga dengan sakit hati yang maksudnya dia sama siapa kita nggak sakit hati. Betul. Itu bisa dilihat positif negatif juga sih gitu. Maksudnya positif ya udah gitu kan. Yang penting ketika saya butuh kamu ada kan gitu kan. Jadi kamu mau sama siapa aja saya tutup mata lah gitu kan. Jadi nggak bakal sakit hati. Tapi di sisi lain ketika kita lihat dia sama orang lain, tapi kita pernah berinteraksi dengan dia, apa iya kita nggak pernah sakit hati gitu. Wow, itu Bu yang makanya ketika dibilang apakah ini friends with benefit itu positif atau negatif, sebenarnya saya agak bingung Bu, karena sebenarnya rancu. Apa yang tadi diceritain sama Vikaris menurut saya itu negatif, bukan positif malah. Makanya kan kalau saya bilang itu sebagai cewek ngelihatnya kalau hal yang kayak gitu malah kayak nggak ada terikat gitu ya. Iya oke, nggak terikat tapi nggak ada kepastian. Iya, tapi kita ngelihatnya gini Kak, kita jangan ngelihat bahwa dia itu punya saya gitu. Kita jangan ngelihatnya gitu. Kalau kita nggak ngelihat itu, maka kita akan lihat apa yang Kak Vikaris sampaikan tadi itu dalam pengertian positif. Saya nggak pernah ngejalanin jadi saya ngerasanya itu salah. Pokoknya kalau udah deket berarti kamu punya gitu. aku. Ya gitu. Nah itu. Saya punya Tuhan. Mantap. Jangan tipu-tipu deh. Jadi kita ngelihatnya bahwa dia bebas dan saya juga bebas. Jadi apa yang Kak Vikaris tadi bilang itu positif memang termasuk di situ. Termasuk juga kalau hal yang positif juga dalam friend with benefit itu kalau kita udah merasa nggak nyaman, ya udah tinggalin aja gitu kan. Karena kan nggak pakai perasaan. Aduh sio kasihan. Jadi kan nggak pakai perasaan, kan nggak pakai aduh nanti dia gimana ya, aduh kalau ini nggak pakai gitu ya udah selesai gitu. Itu kayak sih, gitu. pantunnya orang Ambon. Apa tuh? Alis 11, beta 12. Terus? Alis yang jelas, beta lepas. Kamu sering gituin ke berapa orang? Aduh bahaya. Kayaknya Gitu. Ke friends with benefits kamu ya. Iya. Nah gitu itu ya. sih gitu. Maksudnya itu dilihat bisa jadi hal yang positif ketika kita melihatnya dalam kacamata itu gitu ya. Tapi memang kalau kita lihat dalam bagian bahwa kita punya hubungan yang benar gitu ya, ya itu akhirnya jadi nggak baik gitu, jadinya negatif gitu. Tapi kalau kita lihat dalam itu dia jadi positif sih. Gitu. Gimana Kak Vikaris? Nah berarti ini kan masih kayak apa ya, mau dibilang abu-abu karena intinya emang hubungan tanpa tujuan. Iya kan emang kan nggak ada terikat toh Bu. Nggak. Kalau kan nggak ada terikat. Nah kalau tadi kita udah bahas nih. Sorry, Gimana? nggak ada tujuan pernikahan nggak ada. Iya. Nggak ada terikat pernikahan nggak ada. Nggak ada. Bukan. Tapi tujuan untuk bisa berhubungan bisa. ada. Hubungan terikat supaya kalau saya perlu kamu ada itu ada. Nah, jadi yang mengikat itu adalah hubungan seksual itu. Iya. Jadi sebenarnya ya hanya satu. Benefitnya itu itu. doang gitu. Itu doang. Nah, Bukan ini ya, bukan kayak quality time. No, bukan. Itu nggak ada sama sekali justru Kak. Kalau kita ngomongin friend with benefit yang sebenarnya ya, itu justru sama sekali nggak ada gitu. Nggak ada tuh yang misalnya nih, kita mau kenal nih ya, kita mau kenal sama perempuan mau kenal sama laki, terus abis itu kita pengen tahu hobinya dia apa gitu ya, terus orang tuanya tinggal di mana, saudaranya, itu nggak ada. Itu nggak sampai tahap situ. Nggak ada sama sekali gitu. Gitu. Jadi nggak ada tahap mengenal lebih dalam, tapi intinya ya udah melakukan, melakukan. Iya, gitu. Makanya itu tadi dibilang bebas itu tadi gitu. Ya udah bener-bener cuman tahu hubungan seksual aja, selesai itu selesai, abis. Mau kamu siapa, mau kamu bagaimana dan seterusnya nggak ada gitu. Kayak gitu. Itu ya yang terjadi kalau friend with benefit itu gitu. Nah tapi itu tadi positif. Negatifnya? Nah, Apa ya negatifnya? coba sebagai perempuan yang Apa perempuan? tidak pernah. Negatifnya? Friends with benefit.
Yang pasti secara agama itu nggak benar. Iya benar. Norma agama kan? Haram. Haram. Nggak boleh. Iya. Karena kan dari tadi kita ngomong ya hubungan seksual. Hubungan seksual itu sering juga disebut sebagai hubungan suami istri gitu ya. Harusnya suami istri Ya. memang. Nah artinya itu benar. Artinya yang melakukan itu harusnya seorang suami kepada Istrinya. Yang sah. atau seorang istri kepada suaminya kan gitu. Yang Yang sah. sah di mata agama, di mata Tuhan, Negara. di mata negara, Ya. betul. Gitu. Tapi di friend with benefit ini kan dia tidak ada hubungan itu gitu. Jadi ya itu gitu. Secara agama dia udah Itu negatifnya. dia melanggar Salah itu. satu. Tidak benar. Sosial budaya juga berarti dia melanggar gitu kan. Karena kan di hadapan itu kan di catatan sipil kan. Catatan sipil itu kan berarti negara. Bicara sosial budaya itu tadi kan gitu. Jadi dia udah enggak. Budaya kita sebagai orang Indonesia, sebagai yang kita menganut budaya timur kali gitu Bu ya. Ya betul. Sama mungkin satu lagi kali ya negatifnya itu kemungkinan bisa jadi terkena penyakit menular. Nah, Oh iya itu bahaya. berbahaya teman-teman. Karena kan katakanlah gini, si A friend with benefit sama si B gitu. Dalam keberadaan hubungan ini nggak ada yang bisa jamin kan bahwa mereka hanya berdua ini aja, kan. betul. Bisa jadi si B juga dengan si C. Punya friend yang lain. Iya. Si A bisa jadi dengan si D juga Aduh kan. kasihan. Iya. Loh iya kan? Benar. Gitu. Karena kan mereka Yang nggak ada nggak ikatan ada- jelas nggak ada hubungan. gitu. Cuman pokoknya saya butuh kamu ada, kamu mau juga, ayo. Saya Kalau enggak ya udah selesai gitu. Bisa cari yang lain. Kayak gitu sih. Karena intinya kan cuma buat memenuhi kepuasan dan kebutuhan itu kan. Iya. Gitu. Kayak gitu sih. Sebenarnya ngeri ya gitu, yang itu gitu. Karena ya memang benar-benar kalau benar dalam artian friend with benefit yang kita bahas dari tadi, ya begitu. Gitu. Benefit yang dicari. Kalau menurut Vikaris ada negatifnya nggak? Pastinya ada sih, maksudnya Ada. negatifnya apa lagi gitu yang bisa Negatifnya kan jadi kita tuh jadi apa ya, orang yang kayak nggak punya pendirian gitu loh. Nggak punya pendirian karena kita menganggap semuanya teman, dan teman itu bisa kita manfaatkan untuk kebutuhan seksual kita. Dan kemudian kita jadi ya istilah kasarnya kita mati rasa, gitu, mati rasa sama orang. Betul. Ya, jadi semua tawar, membiasakan diri untuk nggak merasakan apapun. Iya, nggak merasakan apa-apa. Pada akhirnya nggak merasa betul. Untuk tidak peduli dia Iya. apa, dia bagaimana, dia siapa, itu kan akhirnya kita berusaha untuk Kita itu kayak kan. menutup mata terkait itu. Nah tapi menarik tuh Bu, tadi yang Bu bilang salah satu dampak negatifnya adalah penyakit menular seksual. Gitu. Kalau kita nggak bisa menjamin bahwa friend kita misalnya itu punya friend yang lain. Friends kan, jadi banyak. Saya tuh pernah dengar Bu, satu istilah orang bilang ONS. Bukan kiriman ya kayak one night service, bukan beda itu mah. ONS ini one night stand. Betul. Nah, apa tuh artinya? Coba dijelaskan dulu apa itu. Kayak Vikaris lebih paham nih. Kita kan melakukan studi kasus Kak. Iya loh, dia searching loh. Nah searching demi Sobat Immanuel Asik. di hari Valentine ini supaya tercerahkan keimanannya. Amin. Nah kalau yang saya baca nih Bu, Ah, ONS itu dia ya seperti namanya, one night stand, melakukannya ya hanya satu malam, lalu sudah cinta satu malam coy. Cinta satu malam. Sabar. Oh indah. kayak penyanyi siapa itu ya yang Nggak suka tahu nyambung siapa lagu ya. ya? Jadi dia udah satu malam dengan siapa, Nggak tahu. stranger, kita nggak tahu. Jadi yang penting ngelakuin hasrat saya tersalurkan, wes beres gitu Bu. Iya, iya. Bisa nggak FWB itu tergolong ONS? Dia bisa nggak bisa sih Kak, bisa nggak bisa maksudnya gini, kalau friend with benefit itu, Enggak Bu. kalau friend with benefit itu dia
paling tidak dia mengenal orang yang di Friends-nya siapa. friends-nya itu gitu. Tapi bisa jadi bukan orang yang sudah dia kenal lama, Betul. tapi baru dia kenal dia pun ketemu, baru bisa dia temui. juga, gitu. Yang penting mereka sepakat untuk itu. Tapi dia jadi disebut friend with benefit karena hubungan seksual yang mereka lakukan itu lebih dari satu kali gitu. Apalagi sekarang Bu didukung dengan teknologi. Betul. Untuk mencari dan menemukan orang baru. Mungkin kalau Sobat Immanuel tahu aplikasi-aplikasi pencari jodoh. Iya. Walaupun nggak semua ya, Iya, tapi memang ada nggak yang semua. Cuman itu. teknologi itu memudahkan dan memarakkan fenomena friends with benefit ini menurut saya. Jadi kayak yang tadi Ibu bilang, dia baru bertemu dengan bukan orang yang baru yang udah lama dia tahu. Dan dengan teknologi, dengan adanya kemajuan teknologi itu, yaitu mendukung fenomena si friends with benefit ini sih menurut saya Bu. Iya. Ada temen yang pernah cerita ya, jadi dia ikut aplikasi ya itu namanya ya. Iya. Aplikasi dating gitu. Iya, aplikasi dating apps. Dia ikut itu, jadi dia masuk dengan beberapa account. Wow. Oh banyak account. Iya, dia masuk dengan account yang berbeda dengan nama dan identitas yang berbeda. Disamarkan berarti. Iya, jadi dia nggak bikin yang sebenarnya gitu. Terus cuman mau coba-coba sih, iseng ininya gitu. Terus kalau nggak salah katanya di situ ada ya, maksudnya kita pengennya kenalan sama siapa gitu Tipikal kita. Gitu. Kita bisa masukin kriteria yang kita cari. Betul, kriteria yang kita cari. Nah, dia masukin itu dalam kriteria yang berbeda-beda gitu. Mau tahu aja gitu, dan ternyata dapat respon gitu. Ketika direspon akhirnya dia stop, dia nggak iniin lagi gitu. Tapi dan ketika direspon itu yaitu sampai ajakan untuk ketemu, terus nanti kita ini sampai sejelas itu udah ada diomongin gitu. Tapi ya itu tadi ya saya bilang juga nggak semua begitu, ada juga memang yang memanfaatkan itu secara baik gitu ya, secara benar gitu. Tapi ada juga banyak orang yang itu cuma mendukung ya gitu, kayak gitu sih gitu. Kalau berarti nggak tahu kalau one night stand kenapa? Kalau dia sama stranger. Kebanyakan asing. Ya. Tapi bisa sih sama temen satu kali itu terus udah selesai, abis itu mereka nggak ini lagi gitu. Tapi memang kebanyakan kalau itu stranger. Agak rumit menurut catatan ya gitu. Saya agak rumit sih memahami itu semua. Nah kalau friend with benefit itu Kak kebanyakan itu bermula dari teman kantor. Iya, ada sekian berapa persen ya, saya lupa. Menurut data ya Bu, ya, bukan semua. Sudah diteliti. Menurut penelitian nih Sobat Immanuel. Ada sekian persen, yang paling banyak itu teman kantor. Ada juga mantan, yang kemudian itu lagi balik lagi gitu. Terus ya teman-teman yang teman-teman biasa itu juga ada. Berarti mantan itu berpotensi teman-teman. Hati-hati. Tapi sebenarnya semua berpotensi. Bagaimana kita mengambil keputusan untuk apa yang mau kita jalani sebetulnya lebih ke situ kan. Iya. Gitu. Kita mau apa gitu. Wah. Ternyata banyak ya. Iya benar, banyak nih cabang-cabang perbincangannya soal friends with benefits. Entah itu dari penyebabnya kenapa bisa terjebak di dalam hubungan friends with benefits, terus apa yang sedang dicari. Ternyata banyak banget faktor pendukungnya kenapa bisa terjadi friends with benefits. Tapi harapan aku semoga Sobat Immanuel tidak ada yang terjebak di dalam hubungan friends with benefits yang merumitkan ini. Betul tidak, Garis? Betul. Jadi pembahasan kita akan lebih detail lagi. Mungkin kita akan lebih memfokuskan lagi apa nih friends with benefits. Kalau tadi kan kita mau mengupas secara general bagaimana friends with benefits itu bisa terjadi dan apa aja yang melatar belakangi terjadinya friends with benefits.
Dan jangan kemana-mana, kita akan membahasnya lagi lebih dalam. Stay tune di Basa Basi Immanuel, bahasana bahas ini di Immanuel. Oke, Sobat Immanuel, kita akan lanjut nih ngebahas soal Friends with Benefits. Nah, tadi kita udah ngomongin tuh apa yang melatar belakangi terjadinya Friends with Benefits. Sekarang yang tadi kita di awal udah bilang bagaimana fenomena ini juga menjadi perhatian harusnya untuk anak-anak muda Kristen. Semoga semoga dan juga supaya tidak terjebak dalam hubungan Friends with Benefits itu. Karena udah pasti pertama tadi udah tentu ini adalah sebuah hubungan yang tidak diperkenankan Tuhan untuk dijalani. Dan ya walaupun memang gak menutup kemungkinan gak sedikit dari pemuda Kristen mungkin juga ada yang menjalani kehidupan Friends with Benefits ataupun ada di dalam hubungan itu sih. Betul nggak, Fik? Betul. Nah, sekarang yang mau kita bahas bagaimana, apa tadi, Fik? Bagaimana kita sebagai orang Kristen, juga pemuda Kristen, kita bisa mengantisipasi nih. Atau sebelum mengantisipasi gini, bagaimana kita menanggapi dulu. Kita menanggapi fenomena FWB yang hari-hari ini itu ada di sekitar kita nih. Itu nyata, itu real. Nah, kita harus menanggapi bagaimana, dan karena kita udah tahu nih dari pembahasan kita bahwa FWB itu dia menentang norma agama, norma sosial budaya itu tentang. Nah, berarti kan kita harus punya batasan. Kita harus bisa membentengi diri kita supaya kita nggak terjebak di situ. Berarti himbauannya lebih ke untuk membentengi diri ya. Diri. Karena ngikut campur urusan untuk, maksudnya kita ngebilang, lu jangan FWB. ini deh, FWB. Kayak itu menurut saya juga agak rumit sih, Bu. Iya. Karena ketika orang udah terjebak di dalam hubungan Friends with Benefits ini, mau dilarang kayak gimana pun juga Tetap menurut dia oke-oke aja ya. Apalagi di umur-umur yang di quarter life crisis gini ya kan. Saya. Iya. Pastinya kan lebih memikirkan itu tadi yang gak mau terikat, maunya bebas dan lagi mencoba mencari jati diri, melihat hal-hal yang kayak gini-gini nih Bu. Ini kan mungkin hal-hal yang baru buat umur-umuran segitu, umur-umuran saya lah gitu. Ya. Kebanyakan ya, kalau dari catatan yang saya baca, kebanyakan itu sekitar usia 23 sampai 35 sih yang banyak yang kita bisa ada di hubungan di Friends with Benefits ini ya Bu. Gitu. Nah, kalau kalian nih, kira-kira nih, tadi sebelum ke situ saya bilang, tanggapin yang Kak Gracia bilang, memang kalau kita tahu ada di situ, terus kita ingetin gitu, ya ngingetin sebatas itu bukan hal yang baik gitu. Sebatas itu sih gitu. Kenapa? Karena ketika dia ada di situ berarti dia memang sepakat untuk ada di situ gitu ya. Ada kesepakatan. Gitu. Jadi dan dia melihat itu satu hal yang fine. Itu pilihan dia. Iya gitu. Itu hal yang sudah dia pilih. Iya gitu. Bukan nggak mungkin sih kita ajak dia untuk keluar dari situ, tapi mungkin akan jadi hal yang lebih rumit gitu ya untuk bisa membawa keluar dari situ. Kenapa? Karena ya itu tadi dia melihat itu sebagai kebutuhannya dan dia melihat bahwa itu sesuatu yang bisa dan boleh dia lakukan, makanya dia lakukan. Betul. Gitu kan. Nah itu tadi gitu. Saya terus jadi balik ke yang tadi saya mau nanya, kalau kalian kira-kira gimana tuh membentengin diri? Ya kalau bisa mencari pasangan yang beneran, kenapa harus Friends with Benefits gitu?
pasangan yang beneran maksudnya pasangan gimana nih? Enggak, maksudnya yang emang ada terikat hubungan gitu loh Bu. Kenapa harus cari yang friends with benefit? Berarti ya udah nikah aja gitu ya, jangan ya, cuman punya ikatan hubungan ya punya ikatan hubungan. Kalau menurut saya ya Bu, daripada harus menjalani friends with benefit, menurut saya malah bikin lebih, saya sebagai perempuan gitu Bu, pastinya lebih memilih untuk mencari kejelasan ya, daripada harus terombang-ambing tanpa kejelasan kayak gitu. Dan kalau memang lebih enak untuk bisa berusaha mencari sebuah hubungan yang terikat daripada harus menjalani friends with benefits. Menurut saya malah gak ada benefits. Gak takut disakitin? Ya itu resiko. Kami berani menerima resiko. Ya namanya juga mencari yang pas. Kalau pas namanya pasangan. Kalau nggak pas ya hanya jadi angan. Ciah. Kalau gimana? Mencari pasangan Bu, kan kalau nggak pas ya jadi angan. Itu mantap. Proses lah. Kalau nggak ngerasain itu kita kan nggak merasa menjadi orang yang lebih kuat. Asik. Mantap, boleh. Ya nggak? Kalau Vikaris gimana? Kalau Membentengi diri. Nah kalau saya agak berseberangan Bu sama Kak Gracia. Wow. Gitu. Kalau Kak Gracia kan bilang, oh kalau saya lebih baik cari pacar yang pasti gitu loh. Tapi bagi saya pacar pun nggak pasti. Gitu loh, nggak ada yang bisa menjamin kepastian itu. Iya nggak pasti. Paling enggak ada hubungan yang kalian ada komitmen gitu loh antara di hubungan itu. Iya, oke, memang. lo pacar gue pacar lo gitu. Ya, tapi kan ada pengakuan ke orang lain. Kalau misalnya pacar kita balai, tahu. Kita kan nggak tahu. Itu berarti kamu salah cari pacar. Nah, ya, berarti kan ada kemungkinan. Iya betul. Itu Kan? tadi ya kemungkinan tersakiti dan apa itu tadi. Kalau saya sih orangnya legowo ya, disakiti, tersakiti ya sudah. Nah kita kan memperhitungkan 1-2 langkah ke depan. Nah kalau saya melihat kayak begini Bu, daripada friends with benefit, daripada pacaran, ya udah. Apa muhasabah diri Anda? Bukan. Langsung aja, misalnya kita kenal, kita udah dekat lama, ya udah. Nikah. Tuh. Tapi kan kamu belum boleh nikah sampai sekian tahun ke depan. Bukan kita. Ini pengumuman Bu. Oh, oke. Ya itu. Gitu ya, jadi buat kamu di luar sana. Sabar aja, tunggu sampai dapat Tunggu lamarannya. sampai Vikaris ini. Sampai kamu lihat pedalaman itu seperti apa. Ih. Prospektus itu sebagaimana. Tolong ini bukan ajang untuk promosi ya. Lagi ditanya nih friends with benefits. Nah, karena gini Bu. Membentengi dirinya gimana? Tapi sebelum sampai ke situ, saya tuh punya prinsip Bu. Koleksi, seleksi, resepsi. Asik. Koleksi, seleksi, resepsi. Maksudnya gini, koleksi, berteman nih. Maksudnya bukan friends with benefit ya. Kita berteman, Perkuat menjalin pusat relasi. perbanyak cabang. Bukan. Oh bukan. Ini gak ada pusat, gak ada yang cabang. Semua sama, egaliter. Oke. Jadi semuanya sama, kita berteman, kita kenal nih. Oke ternyata si A begini, si B begini, si C begini. Nah dari situ kan kita bisa mengukur diri kita sendiri. Apakah saya cocok gak sama si ini? Dia bisa ngedukung saya gak? Dia proper nggak buat saya sepadan nggak sama saya, sepadan dalam artian yang itu ya saling melengkapi itu. Nah karena kalau misalnya kita udah menetapkan yang satu nih, bagi saya itu kayak kita pakai kacamata kuda, kita nggak lagi melihat yang lain, yang sebenarnya kita masih bisa mendapatkan yang lebih baik gitu. Nah ketika sudah koleksi, kita melakukan seleksi kayak tadi saya bilang, resepsi deh. Sebelum itu publikasi dulu. Tetap. Publikasi dulu. Baru resepsi, jangan dilangkahi, bahaya. Betul. Gitu. Tapi kayaknya semua cowok pemikirannya kayak kamu deh. Nah karena kami rasional Kak. Oh iya, Kaum rasional kelihatan kan Bu, kalau cowok yang lebih rasional, kalau saya lebih memikirkan perasaan ya udah nggak apa-apa. Yang penting sekarang ada yang jelas dulu gitu ya, gitu, dengan batasan-batasan yang sudah disepakati bersama gitu. Tapi saya mikirnya gini sih. Kalian nggak khawatir nanti ketika dalam perjalanan membatasi atau menjaga diri itu lalu ternyata gitu ya justru kalian jatuh ke friend with benefit? Kalau sampai. Ini berat ini. Ini berat. Gimana Vikaris? Kak ini kalau jatuh ke situ. Kalau sampai. Kalau saya nih. Ini kalau saya.
kalau saya jatuh pada ekstrim itu, saya ada bahasanya, maka saya sudah harus siap, tanda kutip, siap bahwa ada tuntutan yang harus saya penuhi sewaktu-waktu. Karena kan tadi kita bicara tentang FWB kan, FWB kan ada tuntutannya untuk ya yang hubungan seksual itu. Dan saya otomatis saya harus siap juga dengan konsekuensi norma agama, norma sosial dan yang berbicara soal medis tadi. Gitu. Untuk kemungkinan itu ya. Kemungkinan buruk itu. Kalau saya Jangan sampai ya. enggak, iya sih Bu, lebih pilih untuk jangan sampai ada di hubungan friends with benefits ini. Iya sih, itu ke kitanya juga sih Kak. Karena saya mau bilang gini, kita itu makhluk sosial, itu Tuhan ciptakan. Tapi selain makhluk sosial, kita juga makhluk seksual gitu. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 itu tuh bicara tentang itu gitu. Jadi ketika diciptakan laki-laki dan perempuan gitu. Jadi nggak cuma laki-laki doang, nggak cuma perempuan doang gitu. Tapi diciptakan 2 itu, laki-laki dan perempuan. Artinya Sepasang. iya, mau nggak mau kita berinteraksi dengan orang lain kan. Itu berarti kita makhluk sosial. Tapi juga pesan Tuhan bahwa beranak cucu dan penuhi bumi itu berarti dari kebersamaan kita itu ada hubungan seksual yang dilakukan untuk itu tadi memenuhi apa yang Tuhan pesankan gitu ya. Jadi kita nggak bisa lepaskan itu gitu. Makanya itu tadi saya bilang, kalau kalian gimana gitu. Tapi itu satu hal yang sangat baik ketika sadar diri bahwa oke, saya harus menjaga diri saya gitu ya. Kita nggak ngomong orang yang di luar sana deh gitu. Kita ngomong kita yang di sini. Kita harus menjaga diri saya. Kenapa? Karena yang tahu dan tanda petik berkuasa atas diri kita itu Diri kita sendiri. Kita yang mau, yang atur bagaimana kita nanti akan melangkah ke depan gitu. Pastinya dengan pertolongan Tuhan gitu ya. Nah karena itu ya memang kita harus dengan sangat bertanggung jawab menjalani itu gitu. Itu juga yang saya mau bilang gitu ya, ketika kita jalani hari-hari kita harus ingat pesan Tuhan Yesus di Matius 5 ayat 13 sampai 16 untuk jadi garam dan terang gitu ya. Bukan berarti kita lalu kemudian menutup pergaulan kita dari orang-orang di sekitar kita, enggak gitu. Membentengi dirinya dengan enggak usah temenan aja. Udah lihat. Sorry enggak mau. Gitu. Terus lihat cowok, aduh karena kita perempuan lihat cowok enggak. Haram. Gitu ya. Enggak mau. Nah, maunya gini. Gak mau. Gitu. Jangan haram tapi terus, gini. Karena dia cowok berarti terus ada yang deket-deket 10 meter jarak, nggak boleh deket. Nah gitu ya. Tolong. Supaya nanti kalau kesenggol nggak terjadi, supaya jangan sampai kesenggol, karena kesenggol nanti bahaya. Kalau kita nyanda. Senggol bacok. Enggak, saya pijit. Apa tuh? Kayak gitu. Jadi di mana kita hadir justru kita itu yaitu ya jadi garam dan terang. Kita tuh justru membawa pengaruh-pengaruh yang baik untuk lingkungan kita gitu. Seperti tadi yang Kak Gracia bilang, ya kalau ada kita tahu teman kita yang friend with benefit menjalani itu, ya kita bisa lewat cara kita, lewat hidup kita, lewat keseharian kita bisa tunjukkan ke dia bahwa gak perlu begitu. Gak perlu begitu, iya. Lu juga bisa bahagia dong. Kamu bisa menikmati hidup, kamu bisa tetap berkarya, kamu bisa tetap buat banyak hal baik di luar sana, gak perlu pakai begitu gitu. Tanpa FWB. Iya, tanpa gitu. FWB, tanpa friends with benefits. Iya, terus juga pesan Paulus juga itu keras banget ya menurut saya di 1 Korintus 15 ayat 33. Paulus bilang, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik. Gitu. Itu kan tegas banget tuh. Itu justru di situ Paulus mau bilang bahwa jangan main sama orang gak bener gitu loh, kan gitu. Itu sudah jauh lebih tegas. Tapi ya maksudnya Paulus pasti baik untuk menjaga menjaga diri kita gitu. Seperti yang tadi kalian bilang, kita harus jaga diri kita. Tapi kalau saya sih lebih melihatnya bahwa ya
selain kita jaga diri kita baik-baik, kita bentengi diri kita dengan baik, pastinya dengan lebih dekat dengan Tuhan, kita punya hubungan baik dengan Tuhan, kita punya saat teduh yang baik gitu ya. Tapi kita juga itu tadi ingat bahwa di mana kita hadir, kita nggak hadir untuk diri kita sendiri, kita hadir itu bawa, saya suka pakai istilah bawa nama Tuhan gitu, orang Kristen loh. Pemuda gitu. Kristen. Pemuda Kristen. Spesialnya kita pemuda Kristen. Iya, kayak gitu. Tahu banyak macam-macam kasih. Betul. Apa aja tuh Kak? Agape, Agape tuh kasih apa? kasih kepada Tuhan. Oke. Terus? Filia itu kasih persahabatan. Betul. Eros kasih kepada pasangan. Iya, Lalu? Storge kasih kepada keluarga. keluarga. Nah, harusnya sih itu bisa jadi, itu bukan hal yang harus diingat. Ya emang udah harus kita jalani gitu ya Bu. Iya. Kalau kita inget macam-macam kasih itu, harusnya kita juga bisa mengelompokkan yang mana macam-macam bentuk kasihnya yang bisa kita kasih ke orang tuh seperti apa juga, kita juga udah tahu harusnya. Iya. Dan ya ini ya, kita kan dalam rangka Valentine ya. Valentine. Gitu. Dalam rangka Kemana nih Valentine? Kerja aku mang. Oke. Gak dinner. Gak candlelight dinner. Kita membaktikan diri untuk Tuhan pertama-tama. Gak bagi coklat. Bagi Bagi. dong coklat. Bener buat ya? aku. Bener. Bener ya. Tunggu Ya, tanggal kita 14 tunggu. Februari. Tanggal Sobat Immanuel jadi 14. saksi. Jadi saksi ya Sobat Immanuel. Nah, saya balik ke tadi, merayakan Valentine gitu ya. Kita lihat perayaan ini sebagai hal yang positif gitu, untuk membagi kasih tadi gitu ya. Membagi kasih bukan hanya kepada pasangan, tapi juga orang tua, saudara gitu, teman gitu. Tapi tentu saja dengan batas-batasan yang tadi kita sudah bicarakan gitu, bahwa kehadiran kita itu bukan justru membawa dampak yang negatif, tapi justru kita hadir dengan keberadaan kita yang baik, kualitas diri kita yang menggarami dan menerangi sekitar kita, sehingga kita nggak justru ada di pergaulan yang buruk. Kalaupun ada orang-orang yang dalam pergaulan buruk di sekitar kita, kita nggak ikut mereka gitu. Justru kita ada menunjukkan Untuk yang melihatkan baik. mereka. Betul. Nih loh, hidup dalam kasihnya Tuhan tuh gini loh. Itu pemuda Kristen. Itu orang Kristen. pemuda Kristen. Jadi jangan FWB. Iya. Harusnya ya pemuda Kristen terbebas dari namanya friends with benefits. Karena ya benefitsnya justru akan membingungkan kamu, daripada kamu bingung, mendingan jauh-jauh deh dari friends with benefits. Aku punya satu quotes Kak. Oke, apa tuh? Ada nih Bu. Ini baru terpikirkan. Oke. FWB itu terjadi bukan karena ada niat, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah. Waspadalah. Oke, berarti semoga apa yang tadi sudah disampaikan juga kiranya menjadi perenungan ya buat kita para pemuda Kristen. Daripada harus sibuk friends with benefits, mendingan sibuk berpelayanan di Gerakan Pemuda yang akan hadir setiap hari Sabtu. Jam 6 sore. Ikut ya di Immanuel. Banyak pelayanan yang bisa kalian lakukan, multimedia, musik, live streaming, podcast, rekaman ini. Teman-teman di balik layar juga perlu kalian sibukkanlah diri kalian dengan berbagai macam pelayanan, niscaya kalian pasti banyak teman. Amin. Sip, mantap. Kita gak kerasa nih udah mau di penghujung podcast, tapi Sobat Immanuel jangan kemana-mana. Tetap di Basa Basi Immanuel, bahasana bahas ini di Immanuel. Ya, kembali lagi bersama kami di podcast Basa Basi Immanuel, bahasana bahas ini di Immanuel. Nah, nggak berasa nih Sobat Immanuel, kita udah ada di penghujung podcast ini. Saking panjangnya obrolan Terlalu kita. panjang Komang. Sebenarnya menarik, kan? agak kurang ya, tapi kalau kita bahas lagi bisa jadi sampai 4 season nih. Nggak bahas friend
with benefit sih, tapi lebih ke yang lebih konkret lagi di itu Bitri. Oh, ada Bitri. Pakai Zoom kita. Ditunggu Ini promosi. ya, Bitri. Akan lebih mendalam, lebih teologis. Lebih kekeluargaan lah. Keluargaan. Betul. Kan kita sudah bahas banyak tentang friend benefit, kita juga sudah tahu nih, kita sebagai orang Kristen, sebagai anak muda Kristen, kita harus menanggapi dan juga membentengi diri kita tuh seperti apa. Nah, tak lupa juga di akhir dari podcast ini mengucapkan terima kasih. Terima untuk kasih Ibu Pendeta. Ibu Pendeta cantik. Terima kasih Buat petuah-petuahnya. yang lebih dahulu menjalani kehidupan masa muda. Iya dong, Bu. Oke. Soalnya dari tadi Ibu nih yang menjelaskan ke kita Friends with Dengan Benefits segala apa. asam garam kehidupan. Betul. Makasih untuk kakak kita Gracia. Terima kasih juga untuk Kamsia. Kak Karis. Untuk teman-teman yang ada di belakang layar sana, terima kasih. Terima kasih, suaranya Kalian mana? luar biasa. Hebat. Banyak ya. Dan terima kasih juga untuk semua Sobat Immanuel yang sudah Betul. terlibat dan juga mendengarkan podcast ini dari awal sampai sekarang. Sampai ketemu di episode bulan depan. Iya. Dan jangan lupa, besok Bu ya, ada Bitri. Bitri. Juga masih seputar Besok itu Hari tanggal Valentine. 14. Tanggal 14. Iya, Pas masih Hari seputar tentang Hari Kasih Sayang. Jadi ditunggu kehadirannya dan dengerin terus podcast Basa Basi Immanuel, Bahasana Bahasini di Immanuel yang tayang di Spotify dan juga di YouTube GPIB Immanuel Jakarta. So, sampai ketemu lagi semuanya Sobat Immanuel. Dadah. Dadah.